Halo Tribuners, ketemu lagi bersama saya Ratu Sejati di Tribun News On Cam. Nah, kali ini Ratu udah terhubung sama salah satu band metal asal Indonesia. Mereka adalah Down for Life dan hari ini Ratu mau ngobrol-ngobrol bareng. Kita langsung sapa aja yuk. Halo kakak-kakak. Halo Rahayu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Anyway Tribuners, di sini ada Mas Aji. Halo, ya saya. Down for Life, terus ada Mas Matius selaku basis. Halo. Dan Mas Latif drummer. Halo. Oke. Kalian apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Puji Tuhan sehat. Masih diberikan kesehatan dan masih tetap waras. Waras di tengah COVID-19 ya? Iya. Down for Life, ini band metal asal Indonesia yang udah berkarya hampir 21 tahun. Aku benar atau salah? Iya. Benar ya? Benar. Boleh dong benar. diceritain gimana sih awal mula DFL ini terbentuk? Kalau Down for Life sendiri tuh terbentuk di akhir 99 di Solo. Itu waktu itu dibikin ada Anang Farid Aceng, terus kemudian mengajak saya dan ada Ahmad Jojo Ashar. Kemudian ada Imam Santoso. Awal kita berempat di Solo. Ya kami bikin band ini karena kesukaan kami terhadap musik ini gitu. Awalnya memang kami memang sepakat yuk kita bikin band hardcore gitu. Band hardcore yang memainkan musik lebih metal. Gitu. Awalnya emang seperti itu aja. Seneng-seneng sih pastinya. Kemudian kayaknya kebablasan sampai sekarang terjebak sampai 2020 ini terjebak dan masih ada Down for Life-nya. Terjebak dalam apa ya? Kesenangan. Dikutuk sih, ya. Dikutuk kami sih kayaknya kami dikutuk untuk bermain musik metal ini di band hardcore. Berarti kenapa genrenya yang dipilih adalah metal karena emang personil-personilnya suka genre itu? Bukan kami yang milih metal, tapi metal yang milih kami sih kayaknya. Jadi karena mungkin kami memainkan musik yang ya pasti memainkan musik yang kami senang. Karena kami ingin bermusik itu memang untuk bersenang-senang dan bermusik dan berkarya dengan jujur. Ya pastinya kami mainkan musik yang kami bisa mengungkapkan segala dengan kami bermain dengan jujur dan senang. Ini ya musik yang seperti ini. Kemudian itu metal, ya mungkin karena memang metal memilih kami. Awalnya sih saya pengennya jazz, tapi kayaknya jazz yang nggak mau milih kami, ya udah kami milih metal. Padahal jazz sama metal ini banget ya, halus sama kerasnya juga beda banget gitu kan? Bener sih sama sih, kalau diomongin secara apa ya, kayak hakikatnya itu sama aja. Mungkin jazz sama juga tentang lebih bebas kan. Musik jazz itu kan sebenarnya tentang semangat kebebasannya, semangat kebebasannya sama besarnya dengan musik metal. Mungkin hanya aplikasinya aja berbeda. Kalau menurut saya metal, jazz sama saja sih. Sama. Oke. Kalau DFL sendiri, kiblat musiknya itu kemana sih? Ada kiblat khusus nggak? Dari luar negeri sama dalam negeri deh. Pastinya sih ya hampir semua band rock, metal, band musik keras yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, hampir semuanya berpengaruh ya pada kami. Walaupun misalnya karena kami dari Solo pasti juga terpengaruh Kaisar, meskipun mungkin nggak 100% secara musiknya gitu, karena pasti musiknya agak berbeda sesuai dengan zamannya kan, karena Kaisar di musik di era tahun 80-an, pasti berbeda dengan Down for Life di era akhir 90-an sampai ke 2000 ini. Tapi pasti benang merahnya selalu ada. God Bless juga pasti ada. Kayak Latif juga sangat suka Metallica. Saya juga sangat suka Metallica. Pasti sih semua, tapi sebenarnya nggak terbatas pada musik keras aja, nggak terbatas pada musik rock atau metal. Pasti mendengarkan semuanya, dari pop, dari hip hop, dari musik tradisional pun, itu yang kemudian membentuk musiknya Down for Life seperti sekarang, kalau menurut saya. Mungkin Latif dan Matius juga punya pendapat juga. Kak Latif sama Kak Matius nih, kalau kalian sendiri suka band apa sih?
dari luar sama dari dalam ya, yang bikin kalian tuh terinspirasi juga bermain di Down for Life ini? Sebenarnya kok banyak sekali musik yang ini ya, yang cukup menjadi referensi. Jadi kalau dibilang saya identik atau istilahnya hanya menyukai beberapa band saja, itu sebenarnya juga enggak, karena banyak musik yang saya dengar, itu dari metal, pop, jazz, semua saya dengar, dan kebetulan semuanya itu berpengaruh dalam sudut pandang saya bermusik. Ya, jadi saya banyak sih dengerin musik, jadi nggak cuman Metallica, nggak cuman lagu-lagu metal aja. Banyak. Oke. Kalau Mas Matius gimana? Saya sih kurang lebih hampir sama. Matius lagu Mandarin terutama. Kalau dari luar sama Indonesia, saya cukup banyak dengerin, maksudnya di luar metal pun juga cukup dengerin, dari mulai kalau mau bilang yang musik kerasnya bangsa kayak kalau dalam negeri misalnya kayak Deadspot atau Coil, atau sampai Dewa 19, Sheila on 7 pun juga saya dengerin gitu, yang di luar juga sama gitu, dari band yang macam Metallica atau sampai The Beatles pun juga saya demen gitu. Secara langsung atau tidak langsung sebenarnya membentuk juga sih ke bahkan mungkin juga ke approach saya ke musiknya Down for Life atau ke project-project saya yang lain, entah sebagai saya yang main di Down for Life atau misalnya membantu kontribusi songwriting atau misalnya aransemen, itu semua berpengaruh gitu. Sekalipun mungkin bukan di metal ya, nggak semuanya pure di metal gitu. Oke. Ya. Karena sebenarnya tiap era itu, tiap masa pasti ada musiknya yang lagi didengerin gitu. Misalnya kayak Down for Life di album Simfoni Kebisingan Babi Neraka gitu, saat itu mungkin Down for Life lebih terpengaruh kayak band-band model All Out War, Morning Again, Poison the Well. Kemudian di era album kedua, Himne Perakhir Pekan, kalau metal itu mungkin terpengaruh kayak band Burger Kill, kemudian Killswitch Engage, Lamb of God. Kemudian di mini album, ketika Latif juga sudah ada yang Menantang Langit, itu kita lebih lagi seneng dengerin band-band old school malah ya, di era itu ya. Jadi kayak karena waktu itu kebetulan kita cover lagunya Kerangka Langitnya Kaisar, jadi kita lebih dengerin band-band heavy metal kayak model-model Red, kemudian Kaisar, Judas Priest, makanya kan gitu. Makanya kan DFL sendiri kan nggak bisa dibilang mengiblat cuma satu band atau cuma dua band. Iya, kemudian kayak di album keempat ini, ya menyiapkan ini kami kayaknya lebih seneng ngebut gitu tuh ya. Kalau jadi dengerin Slipknot yang kencang, kayak Rio dengerin Cannibal Corpse, ada Behemoth, ada Decapitated, kayak Artist Murder, ya semuanya sih. Tapi itu nggak melulu cuma metal aja, kadang kayak beberapa musik yang lain pun juga berpengaruh, terutama misalnya kayak ambience yang dibawa oleh musik-musik itu gitu. Karena misalnya kebetulan saya pacar saya sukanya post rock dan band-band sejenisnya yang banyak ambience gitu, atmosferik dan segala, akhirnya mungkin kebawa juga di musiknya Down for Life di sekarang gitu. Jadi menurut saya sih yang berpengaruh tiap era pasti berbeda-beda. Gitu. Berarti emang mengikuti era juga ya, bisa dibilang gitu? Karena sebenarnya mengikuti bukan era ya, mengikuti era itu era kami ya, bukan zamannya gitu. Karena sampai sekarang pun kami masih dengerin Slayer, masih dengerin Metallica gitu, kayaknya dari awal sampai sekarang band-band itu masih selalu dengerin gitu. Jadi kayaknya ya pasti karena kalau kami berkarya itu kayaknya adalah hasil respon dari apa yang kami rasakan di saat itu gitu. Oke, ngomong-ngomong soal aku mau ke album terakhir kalian nih. Itu album terakhir kalian rilis kapan sih? 2018 ya, Tip berarti ya? Yang Menantang Langit, Tip ya? Mini album. Oh iya. Mini album ya? 2017 atau 18 ya? 2018 kayaknya. Iya, 2017 kayaknya. 18 awal kayaknya. Iya, 18 awal ya, 18 awal. Kemudian itu salah satu singlenya yang Liturgi Penyesatan yang versi akustik, itu masuk nominasi AMI Award juga, Tip ya? AMI Award, di waktu itu nominasinya ada Burger Kill, Taring,
Seringai, tapi kemudian yang mendapatkan penghargaan sebagai lagu metal terbaik Seringai. Kita juga 2 kali sih kalau kita AMI Award, karena di tahun 2014 kita masuk AMI Award juga nominasi di album Himne Perang Akhir Pekan ya. Tapi ya award sih bagi kami bukan tujuannya sih ya gitu. Itu terakhir tahun 2017. Bersenang-senang. Award jadi kayak bonusnya gitu ya? Iya, sebenarnya itu award kan diberikan penghargaan dari orang lain ke kami kan. Tapi sebenarnya penghargaan terbesar bagi kami itu ketika Pasukan Babi Neraka atau Metalhead atau ada temen yang kemudian mengapresiasi karya kami, itu adalah menurut kami adalah penghargaan terbesar gitu. Award itu mungkin adalah salah satunya. Oke, kalau yang terlibat di dalam album terakhir itu siapa aja sih, Mas Matius? Aku mau nanya ke Mas Matius deh. Dari tadi diem aja dah. Album terakhir belum ikut Matius itu ya. Terus siapa aja tuh yang terlibat ke? Mungkin Latif bisa cerita karena Latif ada. Album terakhir itu kan kebetulan konsepnya beda. Jadi kita recycle Liturgi Penyesatan yang sebelumnya adalah full distorsi, kita mainin jadi akustik. Kemudian kita ngajak pemain biola, Mas Bagus dan Mas Giri. Ya, mereka termasuk aktivis musik di Solo yang cukup dikenal. Paduan suara juga ya? Paduan suara dari teman-teman mana Mas? Komunitas Jazz Jogja. Oke. Terus kita rekaman juga di Jogja, di tempatnya Jaduk Ferianto. Ya, studio Quiet Nika namanya ya. Quiet Nika. Terus dioperatori sama Mas Gembus. Ya. Dan mixing oleh Pak Ting ya. Pak Ting ya. Iya, mixing Pak Ting dan mastering waktu itu di Nashville di Amerika. Wow, keren banget sampai ke ini juga ya, yang terlibat. Ya, sama juga album kedua itu mastering juga di Australia, kan tinggal kirim file aja, Mbak. Iya sih. Iya sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.